Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di video kali ini. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita menggunakan rumus left, mid, dan juga right. Nah, contohnya di sini yang pertama kita akan belajar bagaimana cara kita menggunakan rumus left. Misalnya di sini kita akan mengekstrak data dari sebelah kiri, contohnya di sini di ID siswa. Nah, contohnya di sini kita akan mengekstrak 3 karakter dari sebelah kiri, yaitu tulisan IPA di sini. Nah, di sini kita gunakan rumus left. Kita klik di sini. Kita masukkan rumusnya sama dengan left, buka kurung. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk penuhan rumusnya di sini teks. Untuk teksnya, teman-teman bisa klik di sel yang berisi teksnya yang akan kita ambil datanya. Kita klik selnya yang berisi teksnya. Titik koma untuk kita lanjutkan. Nah, teman-teman bisa perhatikan lagi di sini number cars atau jumlah karakter yang akan kita ambil. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk tulisan IPA itu jumlah karakternya atau jumlah hurufnya itu ada 3. Nah, kita ketik 3, tutup kurung, lalu kita tekan enter. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk hasilnya sesuai dengan yang ada pada ID siswanya, yaitu IPA, di sini juga IPA. Nah, yang harus teman-teman ketahui dari ketiga rumus ini, teman-teman harus pastikan untuk misalnya di sini untuk data yang ada di atas sini dengan data yang ada di baris yang ada di bawahnya harus sama. Contohnya di sini IPA, itu hurufnya ada 3. Nah, contohnya lagi di sini di baris yang ada di bawahnya di sini untuk bahasa, nah di sini juga sama hurufnya itu ada 3. Begitu juga dengan di sini IPS. Di sini untuk jumlah karakter atau jumlah hurufnya juga sama ada 3. Nah, di sini juga jika kita menggunakan rumus, nantinya kita gunakan rumus mid atau kita akan mengekstrak datanya yang berada di tengah. Nah, teman-teman bisa pastikan untuk data yang ada di tengah, untuk jumlah karakternya itu sama antara baris yang ada di atas dengan baris atau sel yang ada di bawahnya seperti ini. Untuk jumlah datanya itu harus sama. Misalnya di sini tahun 2021 itu jumlah karakternya di sini ada 4. Untuk di sel yang ada di bawahnya atau baris yang ada di bawahnya untuk datanya juga harus sama di sini, yaitu jumlah karakternya di sini juga ada 4. Begitu juga dengan rumus right nanti. Di sini jumlah karakter yang akan kita ambil dari sebelah kanannya itu jumlah karakternya juga harus sama antara baris yang ada di atasnya dengan baris yang ada di bawahnya. Jadi di sini juga sama jumlah karakternya yang akan kita ambil dari sebelah kanan, jumlahnya juga ada sama 2. Begitu juga dengan baris yang ada di bawah sini dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini jika kita copy rumusnya. Nah, kita klik di sini, kita bisa double klik di kotak kecil yang ada di pojok kanan bawah di sini. Kita double klik untuk mengcopy rumusnya ke bawah. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk hasilnya mengacu sesuai dengan sel yang ada di sampingnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini bahasa BHS, di sini juga sama BHS, di sini IPS, di sini juga sama di ID siswanya IPS. Nah, jadi teman-teman harus pastikan untuk jumlah karakter yang akan kita ambil antara baris yang ada di atasnya dengan baris-baris yang ada di bawahnya ini harus sama jumlah karakternya. Nah, jadi misalnya di sini, contohnya di sini di bahasa. Nah, misalnya di sini saya rubah menjadi 2 karakter saja. Nah, di sini untuk huruf E saya hapus. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk hasilnya itu berbeda dengan sel-sel yang lain. Di sini ada B, H, dan juga tanda strap. Karena sesuai dengan perintah yang kita masukkan di rumusnya, di sini kita akan ambil 3 karakter. Jadi walaupun di sini untuk karakter yang ingin kita ambil di sini jumlahnya hanya 2, tetapi sesuai dengan perintah yang kita masukkan di rumusnya maka dia akan ambil 3 karakter, yaitu huruf B, H, dan juga tanda strap. Jadi untuk hasilnya tidak akan sesuai antara sel yang ini dengan sel-sel yang lain. Nah, jadi teman-teman harus pastikan untuk jumlah karakternya itu sama. Nah, di sini saya tambahkan kembali huruf S. Nah, di sini sudah sesuai. Nah, kita akan lanjut untuk rumus yang kedua, yaitu rumus right. Kita akan bahas terlebih dahulu untuk rumus right. Untuk rumus right kita akan isi untuk range yang di kolom di sini. Nah, kita akan ekstrak data yang ada dari ID siswa di sini. Nah, rumus right ini kita akan mengekstrak datanya dari sebelah kanan. Nah, contohnya di sini kita akan mengambil 2 karakter yang ada di sini dari belakang atau dari sebelah kanan, yaitu 3A di sini. Nah, kita akan ambil untuk 2 karakter ini. Nah, kita klik di sini. Kita masukkan rumusnya right, buka kurung. Nah, untuk cara penggunaan rumusnya sama seperti tadi rumus left. Kita klik sel yang berisi teksnya, titik koma untuk kita lanjutkan. Nah, di sini karena kita akan mengambil karakter A dan 3. Nah, itu jumlah karakternya ada 2. Kita ketik 2, tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk hasilnya di sini mengacu sesuai dengan sel yang ada di sampingnya. Di sini 3A, di sini juga sama 3A. Nah, kita akan copy ke bawah untuk rumusnya. Nah, di sini untuk sel-sel yang ada di bawahnya juga sama mengacu sesuai dengan sel yang ada di sampingnya untuk hasilnya. Di sini 2C, di sini juga sama 2C, di sini 3D, di sini juga sama 3D.
dari perbedaan antara rumus left dan juga rumus right. Kalau untuk rumus left, dia akan mengekstrak dari sebelah kiri. Contohnya di sini, dia akan mengekstrak dari depan atau dari sebelah kiri seperti ini. Kalau untuk rumus right, dia akan mengekstrak dari sebelah kanan atau dari belakang seperti ini. Nah, jadi itu adalah perbedaan antara rumus right dan juga rumus left. Nah, untuk rumus yang ketiga yaitu rumus mid. Rumus mid di sini kita akan mengekstrak datanya yang berada di tengah. Contohnya di sini kita akan mengekstrak 4 karakter yang ada di tengah di sini. Untuk tahunnya di sini 2021. Nah, kita masukkan rumusnya sama dengan mid buka kurung. Nah, perhatikan untuk pandangan rumusnya di sini, teks. Artinya kita klik di sel yang berisi teksnya. Ini akan kita ambil datanya, titik koma. Perhatikan lagi di sini untuk pandangan rumusnya star number. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini, star number di sini artinya dari karakter keberapa yang akan kita ambil datanya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk tulisan IPA, itu jumlah karakternya ada 3. Ditambah dengan tanda strip di sini, jadi karakternya ada 4. Nah, berarti huruf 2 ini berada di karakter ke-5. Nah, kita ketik 5, titik koma lagi untuk kita lanjutkan. Nah, teman-teman bisa perhatikan lagi di sini number cards atau jumlah karakter yang akan kita ambil. Nah, di sini kita akan mengambil 4 karakter. Di sini untuk tahunnya di sini 2021, itu jumlah angkanya itu ada 4, berarti ada 4 karakter. Nah, kita ketik 4, tutup kurung, lalu kita tekan enter. Nah, untuk sel yang ada di bawahnya langsung saja kita copy dari atas. Kita bisa double klik di kotak kecil yang ada di pojok kanan bawah di sini. Kita double klik untuk mengcopy rumusnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk hasilnya mengacu sesuai dengan data yang ada di sampingnya. Di sini 2022, di sini juga sama 2022, di sini 2021, di sini juga sama 2021. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Bila teman-teman ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Dan bila teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa klik tombol like dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari channel ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.